Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Mari kita mulai ibadah dengan panggilan beribadah. Saudaraku, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini kita berbahagia boleh memperingati ulang tahun ke-80 proklamasi kemerdekaan negara kita. Maka marilah kita katakan pada jiwa kita, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya dengan menyanyikan PKJ 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu, salam. Tema ibadah kita yakni menjadi bangsa yang berintegritas, berjuang memulihkan dan membebaskan. Saudaraku, kemerdekaan adalah bukti nyata cinta kasih Allah pada umatnya. Ia menghendaki ciptaannya hidup bebas dan merdeka, rukun, saling menghargai dan tidak saling menindas. Sikap-sikap yang suka mengeksploitasi sesama demi mengejar ambisi pribadi, kasar terhadap anggota keluarga, merasa lebih berjasa sehingga menuntut penghargaan yang tinggi, atau sikap yang suka memaksakan kehendak pada orang lain adalah sikap yang tidak dikehendaki Allah.
Sikap-sikap itu memperbesar jurang kesenjangan antara panggilan Allah dengan praktek hidup. Maka melalui ibadah ini kita sekali lagi hendak belajar menjadi bangsa yang berintegritas, berjuang memulihkan dan membebaskan. Hanya dengan hidup yang berintegritas kita menjadi duta Kristus di tengah dunia. Demikian integritas Allah dinyatakan dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dengan 29 demikian. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 82 bersaut-sautan. Sebab Kau yang punya segala bangsa. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Dalam sidang ilahi Allah pun berdiri, di antara para Allah Dia menghakimi. Sampai kapan Kau hakimi secara lalim dan memihak pada orang yang fasik? Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Berilah keadilan pada orang lemah, belalah orang sengsara yang kekurangan, luputkanlah orang miskin dan orang lemah, lepaskanlah dari
dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29, dilanjutkan ayat pasal ke-12 sampai ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilimpari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kemerdekaan yang menjadi rahmat Allah di dalam kehidupan bangsa Indonesia seringkali masih disalahartikan sebagai kemerdekaan mayoritas terhadap minoritas. Mereka yang kecil, miskin, dan lemah seringkali menjadi sasaran ketidakadilan dan penindasan. Dalam kondisi yang masih terjajah, inilah iman kepada Kristus yang telah rela menyelamatkan manusia dengan penderitaan dan kematiannya, mendorong umatnya untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang menjadi pilar utama terwujudnya kemerdekaan secara utuh. Sudahkah kita mengupayakannya? Waktu hening sejenak, kami persilahkan.
cukup. Marilah menyatakan penyesalan dosa, marilah kita menyatakan penyesalan kita sekali melalui Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Berbahagia setiap orang yang menggantungkan hidupnya pada anugerah Allah, karena ia akan terus diperlengkapinya. Demikianlah yang dijanjikan dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Demikian. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Ya Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan menyanyikan pujian kesanggupan melalui Kidung Jemaat 251, bait 1 dan 2, maju berjuanglah terus. Bait kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Oleh berkat anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu,
kemenangan bagimu. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus. Oleh karena berkat, pertolongan, penyertaan, pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, baik secara pribadi, berkeluarga, bergereja maupun berbangsa dan bernegara. Secara khusus di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami diberi kesempatan untuk dapat mensyukuri, untuk dapat menghayati, dan untuk dapat merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan bangsa kami sebagai jembatan emas untuk menuju cita-cita bangsa yang damai dan sejahtera. Meskipun ya Tuhan, di tengah sukacita dan kegembiraan kami merayakan kemerdekaan, kami pun menyadari betapa kami masih belum dapat mewujudkan kemerdekaan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Kehidupan kami masih seringkali terjajah oleh prasangka, terjajah oleh sindrom ataupun ketakutan sebagai minoritas, terjajah oleh ketidaktahuan dan kebodohan, terjajah oleh ambisi dan ketamakan diri, bahkan dengan cara menindas, melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran kepada sesama kami. Oleh sebab itu ya Allah, dalam peribadahan ini kami mohon pengampunan oleh karena ketidakmampuan dan kekeliruan kami mewujudkan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan ini, dan memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan agar kami dimampukan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan ini dengan sesungguh-sungguhnya, menjadi sarana bagi kami untuk semakin dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, jemaat-Mu di Pepandan Kropak ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati penghidupan kami semua, apapun yang menjadi mata pencaharian kami. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan. Biarlah melalui dukungan segenap jemaat,
pelayanan-pelayanan yang dimaksudkan untuk dapat memelihara iman dan bersaksi semakin dapat diwujud nyatakan sebagai wujud syukur kami atas kemerdekaan yang boleh Tuhan berikan. Kami pun berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami yang saat ini kami melihat, menjumpai berbagai macam kebijakan pemerintah yang pro atau lebih berpihak kepada mereka yang berkuasa dan menindas rakyat jelata. Tolonglah ya Allah, supaya melalui gerejamu ini kami pun dimampukan untuk senantiasa dapat menyuarakan suara kenabian dengan mewujudkan hidup yang benar, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang penuh cinta dan kasih, serta berpengharapan di dalam Tuhan. Berkati pemerintah yang saat ini bekerja, berkati juga para pimpinan lembaga tinggi yang ada, perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah, dan pemerintah daerah baik yang tinggi sampai yang rendah. Tuhan berkati. Dan akhirnya kami menyerahkan upaya terwujudnya kedamaian dunia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jikalau saat ini kami masih diliputi ketakutan, kekhawatiran akan adanya konflik bersenjata antar bangsa yang dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga, kami mohon supaya Tuhan campur tangan, melembutkan hati bangsa-bangsa untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dengan kepala yang dingin, hati yang jernih, dan dialog yang menang-menang satu dengan yang lain. Kami yakin, kami percaya bahwa dunia yang Tuhan ciptakan baik ini akan terus terjaga baik ketika kami hidup baik di atas muka bumi ini. Kami akan menyiapkan hati memasuki perjamuan kudus saat ini. Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah diwartakan dalam warta gereja, bahwa pada saat ini, surut dengan bulan kebangsaan dan juga penghayatan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2025, kita bersama-sama diundang untuk dapat maju mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Marilah sebelum bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian, apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa? Dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosaku, bahwa penyelamatanku adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita sengsara, disalibkan, mati, dan bangkit, memberikan kehidupan berkemenangan. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad hidup seturut dengan firman Tuhan, menaati semua yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, apakah aku memiliki tekad hidup penuh syukur oleh karena anugerah penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus di dalam hidupku. Senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Entah susah, senang, sehat, sakit, baik dalam keberuntungan maupun dalam kemalangan, terus menyatakan syukur kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah abai dan lalai memperhatikan dan menolong kehidupan kita. Saat teduh bagi kita, cukup Tuhan mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, tetapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri dan mohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, supaya dengan demikian kami senantiasa diyakinkan dan diberikan pengharapan akan adanya perjamuan kudus yang suci dan sempurna di surga, yang menjadi kesempurnaan iman kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah bait satu saja. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terberi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini
adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris ataupun digunting-gunting ini, dan juga anggur yang ada dalam cawan ini maupun yang ada dalam sloki ini, juga teh yang ada dalam sloki ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk memberikan keselamatan. Sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur maupun teh dan meminumnya, marilah kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa roti, anggur maupun teh ini adalah sarana pemeliharaan iman dari Tuhan yang menyegarkan tubuh kita dan juga jiwa kita. Saat teduh bagi kita semua. Cukup. Roti yang sudah diiris-iris dan yang sudah dicuil-cuil ini dan yang sudah didoakan adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita
dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur yang dituang dalam cawan ini maupun yang ada dalam sloki ini dan juga teh ini yang sudah didoakan adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan. Marilah kita menghaturkan persembahan kita dengan mengingat sabda Tuhan dalam surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 yang demikian. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 150 bait pertama. Tiap hari bergembira. Tiap hari bergembira, ku membaca Alkitab. Juru selamat yang setia jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Orang sakit disembuhkan, orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih
sayangnya. Bahkan orang yang berdosa diterima Tuhanku, dan mereka yang bertobat diampuninya penuh. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di malam hari ini, karena Engkau telah memimpin kami dari rumah kami masing-masing menuju tempat ibadah ini dengan selamat. Engkau telah memberkati kami dari pagi, siang hingga saat ini ya Tuhan. Engkau beri kami kecukupan rezeki, Engkau berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-80 tahun ya Tuhan. Bangsa kami merdeka. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami agar bangsa kami lebih maju lagi dan bersejahtera. Kami juga sudah menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami bisa menikmati perjamuan kudus bersama-sama Engkau ya Tuhan. Sebagai penguat iman kami ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, persembahan kami, sebagian rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami, persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati persembahan-persembahan ini berguna bagi pembangunan gereja kami di Pepandan Kropa ini. Terima kasih ya Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Bapak Agung Jatmiko yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan sehingga yang ia sampaikan semua daripada-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di sore hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56 dengan judul Yesus membawa pemisahan. Menilai zaman. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan membaca secara bersahutan demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala.
sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita mendengarkan lebih lanjut renungan kemerdekaan pada saat ini, kita akan menyaksikan atau mendengarkan sebuah puisi. Ya. Raiso ketok ya. Ditampilkan. Kalau enggak ya kita dengarkan. Sebentar. Wes ketok ya. Oke.
Nggih. Menika wau geguritan ingkang nggambaraken kawontenaning bangsa Indonesia 80 tahun ambal warsanipun. Saestu dados aken perangan ingkang mrehatosaken Bapak Ibu. Awit inggih nalika ing kamardikan ingkang 80 taun menika wonten perangan-perangan ingkang ngedap-edapi punapa dene aneh ingkang dereng nate kelampahan wonten ing ambal warsa Indonesia saderengipun. Wonten ing wulan wiwitan wulan Agustus kita kaget nalikanipun sederek ingkang sampun nampi putusaning pengadilan lan sampun wonten putusan hukumanipun dumadaan nampi abolisi lan amnesti ingkang wosipun dipun bebasaken. Kamangka punika saestu sampun dados kapitunaning bangsa. Lan nembe ing kamardikan 80 kamardikan menika kita ugi merangguli wontenipun perangan ingkang nganeh-anehi. Anggenipun kepareng badhe menapa menika ngagengaken pendapatan daerah. Meksa anggenipun ngindakaken pajek ngantos 250%. Ingkang nembe kemawon kelampahan lajeng dipun jabel awit wontenipun demo wonten ing Kabupaten Pati. Dan kita ugi nampi pawartos bilih menapa menika pasiten pategilan ingkang boten dipun garap utawi nganggur menika badhe disita negara. Mekaten ugi rekening bank. Inggih wonten ing kamardikan 80 taun menika kita ngraosaken kados pundi anggenipun kepareng kekidungan mawon raosipun sumelang was-was mangke ndak dilapurke merga boten bayar royalti. Perangan ingkang nembe kalampahan wonten ing 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya Bapak Ibu, minangka bangsa ingkang saestu dados pamuji kita sedaya, bangsa ingkang berintegritas. Tentu perangan-perangan menika dados perangan ingkang nyulayani utawi kosok wangsulipun kelawan pamuji utawi pangajeng-ajeng kawula sedaya. Saemperipun ingkang nama bangsa utawi pamerintahan menika ngayomi rakyatipun. Mirungganipun kawula alit rak mekaten nek wong sing wis gedhe sugih mekaten wis ora ditulungi ra apa-apa ning kanyatanipun benten. Mula menika nggambaraken perangan ingkang kula aturaken kala wau. Pitakenipun lajeng kados pundi kita minangka gereja utawi tiyang Kristen
nanggepi perangan menika. Punapa kita kendel kemawon, etok-etok mboten mangertos. Utawi kita budidaya sakatoking kegiatan kita murih kebabaring integritas sing bangsa menika. Integritas menika ateges punapa ingkang dipun galih, punapa ingkang dipun ngendikaaken, lan punapa ingkang dipun tindakaken menika satraju jumbuh lurus. Dados menawi kita budidaya babaraken kamardikan bangsa ingkang tundhanipun ngupadi kebabaring tata titi tentrem adil makmur karta raharja kados kala wau saged kebabar kelawan wetah. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sedaya gadahi tanggal jawab. Sanajan tanggal jawabipun menika nggih benten-benten jumbuh utawi junduk kelawan menapa menika jejer kita piyambak-piyambak. Jejer menika predikat atau peran gitu. Nek kula kon berperan kaya Presiden Prabowo nggih boten saged nggih ta Bapak Ibu. Lah punapa ingkang saged kita tindakaken? Murih karaharjan menika sageta kebabar kelawan wetah. Nggih sampun sakmestinipun nindakaken perangan ingkang becik. Perangan ingkang leres nggih to, nebihi tumindak dursila. Nebihi perangan ingkang namun nengenaken kepentinganipun awakipun piyambak utawi golonganipun piyambak. Sanajan kula nggih mangertos bilih minangka kaum minoritas kita piyambak menika namung alit nanging kados dene sarem sanajan sithik nalika dipuraken menika ndadosaken masakan menika raosipun sekeca. Pindha menapa menika ragi. Sanajan sekedhik sedayanipun saged ewah. Nah punika ingkang dipun ajeng-ajeng Gusti wonten ing gesang kita. Mila kados dene pangandikanipun anggenipun rawuh wonten ing jagat menika dados pandadaran tumrap kita sedaya manungsa ing sakiwatengen kita utawi sedaya tiyang ingkang sami pinanggih Gusti. Punapa kita kepareng badhe nindakaken gesang kados piwulang lan pandamelipun utawi kosok wangsulipun kita dados mengsahipun Gusti anggenipun wangkal wangkot kabrungut ing sedaya kanopsaning kadonyan. Lan wonten ing ngriki Bapak Ibu pambudidaya murih kebabaring kratoning Allah utawi ingkang dipun wastani kamardikan utawi kawilujengan nggih to punika kedah dipun upadi diperjuangkan lan perjuangan menika tentu
boten gampil. Mila boten saged kita menika etok-etok alah aku mau rame. Aku mau geger umpaminipun nggih. Lajeng kita kendel kemawon. Nupiksani nguningani sedaya perangan ingkang cengkah kalian kersanipun Gusti. Menawi kita ngertos, lho anakku kae kok golek bocoran anggone kepengin lulus utawi ketompo. Tentu sampun sakmestinipun kita menika nyaruwe nyrengeni aja to nduk aja to le kuwi kleru tak ngeten nggih ora kok ngocok-ngocok iya tak golek engko nek ana bayare bapak sing nanggung umpaminipun. Lah menika perangan ingkang sepele Bapak Ibu nggih. Mekaten ugi nalikanipun kita wonten ing margi wonten rahasia sampun dipun kulinake berdamai. Damai wae Pak, damai itu indah. Wani pira ngoten nggih. Lah perangan-perangan menika ingkang dadosaken kawonaning bangsa lan negara menika sangsaya ruwet merga kita piyambak nggih mboten tememen atau tidak sungguh-sungguh. Sanajan nalikanipun kita ngupadi gesang ingkang sak temenipun junduk kalian kayekten lan keadilan menika inggih boten gampil. Wonten ing jagat ingkang menapa menika menghalalkan segala cara tindakan membangun kejujuran, membangun kerja keras, kadang itu ditertawakan. Elah, ku ngopo dadak ujian barang, tuku iso. Ngeten Bapak Ibu. Lah punika, kamangka kita mangertos yen dina iki sumuk nggo bengi udan, gitu. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu selalu ada dampaknya. Entah itu baik, entah itu buruk. Gumantung kalian kita, kados pundi anggenipun nuhoni dawuh pangandikanipun Gusti, anggenipun gesang mituhu bangun turut ing Gusti. Pancen kathah ingkang sami nelakaken yen jujur kuwi ajur. Ning sanajan mekaten kula tetep milih wis ben jujur. Wis ben ajur timbange ora jujur ning bakale ajur temenan. Sing ora iso ditulungi mekaten. Nah, monggo Bapak Ibu, pilihan wonten ing gesang kita. Miturut jejer kita piyambak-piyambak. Kados pundi kita saged nuladani, meneladani tindakan cinta kasih kepada keluarga kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Wong bae ora tau ning gereja kok ndawuhi putune kon sekolah minggu nggih tangeh lamun nggih Bapak Ibu nggih. Kak ngoten. Tapi nek bae sregep ndonga, sregep ning gereja, ayo le ndonga ayo maca kitab suci ya mesti gampil anggenipun babaraken perangan ingkang tunduk wonten ing ngarsanipun Gusti. Boten wonten perangan ingkang ageng menika ingkang sadek saknyet kelampahan boten wonten. Kedah dipun wiwiti saking perangan-perangan ingkang alit lan prasaja. Punapa kemawon menika? Punapa kemawon? Duka menika anggenipun gula wentah awakipun piyambak, gula wentah brayat, gula wentah gereja lan sapiturutipun. Semakin kita setia kepada perkara yang kecil, maka akan diberikan Tuhan perkara yang besar. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
Tuhan memberkati. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan nyanyian pengutusan melalui pelengkap Kidung Jemaat 176, bait 1 dan 2, Tuhan memberikan kami tanah air. Bait kedua nyanyikan berdiri. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Pengakuan iman Rasuli. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 176 bait keempat saja. Tuhan memberikan kami tanah air menjadi nyanyian penutup ibadah. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemaluan dan kehancuran. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini.